Oke, terima kasih semuanya. Jadi mungkin sebelum ini saya bahas dulu, kemarin kita bahas tentang fluida ya, fluida statik, di mana kita belajar tentang prinsip Pascal, gitu ya, kemudian tentang hidrolik, gitu ya, aplikasinya, kemudian prinsip Archimedes terkait dengan buoyancy. Oke. Jadi ini terkait dengan gaya apung ya, kemarin kita udah bahas. Gitu ya. Nah ini jadi apa namanya? Ini terkait dengan terapung ya dan tenggelam. Jadi kalau terapung itu biasanya rapat massa bendanya itu lebih besar, lebih kecil dibanding dengan rapat massa fluida atau massa jenis ya. Massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida. Kalau dia itu melayang, artinya dia tenggelam tapi melayang gitu ya di dalam fluida itu berarti massa jenisnya sama, baik fluida maupun benda. Kalau dia itu tenggelam, ya artinya jatuh ke dasar ini itu massa jenis benda lebih besar dibanding dengan massa fluida ya atau cairan. Itu terkait dengan fluida statik, jadi fluida yang tidak mengalir. Jadi sekarang kita masuk ke fluida dinamik ya. Jadi bagaimana sebuah fluida itu sebagai medium kontinu kita sebutnya itu dia bergerak atau mengalir gitu ya. Jadi untuk kasus kita nih, kita mengambil beberapa hal yang khusus gitu ya. Jadi asumsi yang bisa dikatakan untuk mempermudah perhitungan ke depannya gitu ya. Nah, kalau secara umum fluida itu digambarkan, mungkin Anda pernah dengar yang disebut namanya persamaan Navier-Stokes. Persamaan Navier-Stokes itu bisa Anda cari di internet seperti apa, tapi saya tidak akan bahas. Nah, katanya kalau Anda bisa membuktikan ada solusinya gitu, dan bersifat tunggal gitu, membuktikan itu, persamaan Navier-Stokes itu Anda akan dihadiahi oleh Clays Mathematical Institute di Amerika sebesar kalau tidak salah ya $500.000 ya. Kalau dikalikan 14 tuh berarti sekitar berapa tuh? 60 miliar kali ya. Apa 6 miliar mungkin 6 miliar ya. Sekitar segitulah. Jadi kalau Anda bisa mengerjakan itu bisa dapat gitu. Tapi sampai sekarang orang belum bisa gitu. Jadi yang umumnya itu persamaan Navier-Stokes. Jadi bisa dikatakan kenapa pentingnya kita memecahkan persamaan Navier-Stokes karena fluida ini misalkan kalau kita tinjau di atmosfer aja, dinamika atmosfer ya, itu kan juga fluida ya, angin mengalir gitu. Angin mengalir gitu ya. Jadi itu apa dan bahkan mengalirnya itu tidak nanti kita sebutnya tidak laminer tapi dia berotasi atau ada turbulensi gitu. Nah, kalau kita bisa memecahkan itu artinya nanti kita bisa memprediksi iklim atau cuaca di suatu tempat gitu. Atau di bumi ini seperti apa gitu. Cuaca globalnya gitu. Jadi kita bisa prediksi. Kalau Anda mungkin pernah nonton film apa ya, saya lupa judulnya itu. Yang dia itu meluncurkan seperti apa disebutnya? Kayak peluru gitu ya. Di apa namanya? Ketika nanti ada badai dia tembakan peluru tersebut sehingga badai tersebut hilang. Jadi seperti rekayasa cuaca gitu. Tapi itu sampai sekarang masih apa istilahnya impian semua orang ya. Tapi imajinasi ke sana itu ketika nanti kita memecahkan persoalan Navier-Stokes itu bisa mungkin gitu ya. Bagaimana kita bisa mengetahui variabel-variabel yang penyebab badai gitu ya, terutama badai-badai yang siklon gitu ya. Karena badai siklon itu bisa dikatakan merubah cuaca di sekitar siklon tersebut ya. Contohnya mungkin ketika Anda pernah dengar, saya lupa ada nama khusus gitu ya. Ada siklon yang muncul di daerah laut apa namanya tuh?
Laut Hindia ya. Hindia itu kan yang di selatan Jawa kan ya, kalau tidak salah. Itu pernah ketika tahun berapa itu ya, itu terjadi siklon tersebut. Jadi Bandung itu ketika subuh itu jam 5 lah ya, itu masih cerah gitu. Tapi tiba-tiba 15 menit kemudian tiba-tiba hujan gitu. Saya kaget juga kenapa ini ya. Terus saya lihat cek di weather forecast, ternyata ada siklon gitu di lautan Hindia gitu ya. Di dekat Pangandaran. Itu bisa merubah cuaca gitu. Jadi bisa dikatakan kalau namanya siklon itu pasti ada badai ya, kecepatannya tinggi dan sifatnya destruktif kan ketika melewati perumahan gitu. Jadi kalau itu bisa kita hindari atau katakanlah kita bisa dalam tanda kutip rekayasa atau kita batalkan gitu ya. Ya itu salah satunya tadi ya, jadi bisa apa istilahnya dalam tanda kutip menggagalkan cuaca tersebut ya. Tapi sekali lagi, jadi kalau namanya alam itu, kalau sesuatu itu bisa kita ganggu, misalkan harusnya ini siklon bisa kita rekayasa jadi siklon itu tidak terjadi gitu ya, maka bisa jadi nanti akan ada perubahan iklim atau cuaca ya di tempat lain. Artinya karena alam itu kan menunjuk kesetimbangan, jadi kalau kesetimbangannya itu di sini tidak bisa tercapai, berarti nanti dia akan mencapai kesetimbangan yang lain. Sama halnya kalau Anda lihat membahas suatu dinamika, suatu inilah yang paling mudah, misalkan ya, Anda cuma di satu tempat itu cuma tinggal 2 orang, katakanlah 2 orang. Itu pasti Anda kenal nama, ya, bisa jadi tinggi badan, segala macam, nanti kenal lebih baik. Gitu. Secara detail gitu ya, tinggi badan, warna kulit, bentuk muka gitu ya. Dan namanya gitu, asal dari mana. Kalau di situ Anda tinggal cuma berdua. Tapi nanti kalau bertambah lagi 3, 4, 5 sampai 10, yang tadinya detail itu bisa jadi akan berkurang gitu ya. Akan berkurang. Jadi mungkin Anda masih kenal nama, tapi ciri-ciri ada yang hilang. Misalkan yang paling mudah misalkan bentuk muka atau jenis rambut gitu ya. Kemudian ketika itu makin banyak gitu ya, bisa jadi Anda katakan cuma kalau namanya ingat sih mungkin masih syukur ya. Itu cuma ciri-cirinya ya orangnya kayak gini gitu. Udah seperti itu aja. Nah artinya apa? Ketika 2 orang itu, Anda bisa jadi mungkin ada masalah yang bisa dikatakan sedikit. Tapi ketika Anda itu nanti makin banyak manusia itu akan ada permasalahan gitu ya. Ya makanya saya katakan ketika kita berbicara tentang sebuah manajemen sebuah perusahaan, itu sangat bergantung pada jumlah karyawannya. Kalau karyawannya misalkan cuma 10, ya manajemennya lebih mudah. Tapi kalau sudah sampai ratusan, bahkan ribuan, itu manajemennya butuh, ya bisa dikatakan ya pakar manajemen di situ, gitu ya, bagaimana menghandle 1000 orang seperti itu. Gitu. Jadi artinya permasalahan itu akan makin ada lah, gitu ya. Jadi makin banyak. Gitu. Jadi makanya persoalan Anda level RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, bahkan negara, bahkan dunia, ketika makin banyak orang itu makin kompleks. Gitu. Dan tentunya manajemennya tentu berbeda. Gitu. Ketika kita menangani suatu negara dengan menangani suatu, misalkan perusahaan, kalau perusahaan lokal sih mungkin kecil nggak masalah, tapi kalau sudah multinasional itu manajemennya apa istilahnya perlu khusus gitu ya. Jadi masing-masing itu ada ininya. Nah begitu juga sama. Jadi kalau kita berbicara tentang fluida ini kan dibentuk dari banyak partikel gitu ya. Jadi kalau secara umum bisa dikatakan persamaan Navier-Stokes itu sendiri saja masih hal yang dalam tanda kutip sederhana ya, simple gitu ya. Apalagi nanti kalau kita tambahkan hal-hal yang lain gitu ya, aspeknya. Jadi lebih makin kompleks lagi. Oke, jadi kita lanjutkan ke sini. Jadi ketika sebuah fluida itu bergerak, jadi dianggap sebagai medium kontinu ya, walaupun dia terdiri dari atom-atom. Jadi itu kita apa istilahnya anggapan itu kita abaikan dulu gitu ya.
Karena jadi lebih susah nanti kalau kita meninjau bahwa fluida itu terdiri dari microscopic structure gitu ya. Dan terdiri dari atomic structure itu lebih susah menanganinya dibanding dengan kita melihat secara makroskopik. Jadi dianggap fluida itu medium kontinu aja. Gitu. Jadi anggapan yang digunakan itu pertama tidak compressible atau incompressible namanya. Artinya apa? Rapat massa dari fluida itu konstan. Tidak berubah terhadap waktu maupun terhadap ruang. Itu incompressible. Oke. Kemudian yang kedua, temperatur itu juga sifatnya konstan, tidak bervariasi. Jadi kalau sebuah fluida itu mengalir, itu tidak menyebabkan adanya perubahan temperatur, perubahan suhu. Nah ini sebenarnya bisa dikatakan sangat ideal sekali. Kenapa? Karena kalau namanya fluida itu mengalir, itu pasti akan ada pertama, ya tadi ya nanti akan kita bahas terkait dengan aliran rotasi. Terus kemudian nama fluida itu mengalir, itu kan punya viskositas. Ya. Nah, atau kekentalan. Jadi itu bisa menyebabkan gesekan pada pipa. Makanya kalau Anda lihat itu terjadi pipa bocor, itu salah satunya itu karena fluida itu mengalir, itu dia ada gesekan yang menyebabkan temperatur itu bisa bertambah gitu. Kalau namanya pipa ya, istilahnya kalau alirannya tidak keras sih tidak keras. Tidak deras, biasanya pipanya itu tipis. Ya, karena biasanya kalau alirannya kecil itu biasanya tidak menyebabkan gesekan lagi. Tapi ketika aliran itu deras itu menyebabkan adanya rotasi gitu ya, ada turbulence. Itu bisa menyebabkan bergesekan pada permukaan pipa. Gitu. Jadi menyebabkan karena adanya gesekan tersebut itu menyebabkan pipa itu memuai gitu kan. Namanya memuai itu lama-kelamaan dia akan bisa menjadi bocor. Nah, itu salah satu aspek kenapa menyebabkan pipa itu bocor gitu ya. Itu salah satunya. Jadi biasanya kalau pipa tipis. Kalau pipanya itu makin tebal itu biasanya istilahnya koefisien muainya itu makin besar sehingga istilahnya ketika ada perubahan temperatur kalau dia itu kecil karena koefisien muainya itu besar itu tidak terlalu signifikan gitu ininya perubahannya gitu. Jadi perubahan temperatur juga sangat kecil gitu. Jadi seperti itu ya paling mudah gini lah. Anda pernah lihat kan misalkan sebuah pipa yang kalau ada minyak mentah ya, itu dialirin ke suatu tempat itu Anda bisa lihat kan tebalnya pipa tersebut dibanding dengan pipa paralon lah yang di rumah Anda. Nah itu ada bisa dijelaskan kenapa? Karena biasanya kalau kita mengalirkan minyak mentah itu kan banyak lumpur di sana. Viskositas atau kekentalan jelas tinggi. Itu yang menyebabkan adanya panas viskositas tersebut pada permukaan pipa. Makanya pipanya itu harus tebal. Harus tebal. Dan biasanya pipanya itu ditaruh di luar, bukan di dalam tanah. Ada yang tahu nggak kenapa sebabnya? Supaya mudah diganti, Pak. Kenapa? Supaya mudah diganti. Ya, salah satunya untuk mudah diganti. Yang lain apa lagi? Jadi kalau Anda lihat, tanah kita itu kan bergerak. Ya, artinya lempeng itu kan bergerak. Ya. Jadi ketika kita di dalam tanah itu, pertama lempeng itu bergerak, itu bisa menyebabkan pipa retak. Yang kedua, yang di dalam itu jelas lebih panas. Gitu. Kalau kita letakkan di dalam tanah. Makanya kalau Anda lihat, kalau Anda pernah ke Riau, ya mungkin Anda pernah ke Riau, salah satu dari Anda, gitu, beberapa dari Anda. Itu di, perusahaan di Riau, namanya Exxon, kalau tidak salah ya. Itu pipa yang mengalirkan minyak itu ditaruh di luar, tidak di dalam. Salah satunya itu tadi untuk mencegah panas gitu ya yang berasal dari dalam bumi dan juga keretakan dari pergeseran itu. Ya istilahnya kita mengalirkan minyak mentah saja itu sudah menyebabkan panas di pipa, di permukaan pipa. Apalagi kita ditambahkan dipendam di tanah gitu. Itu lebih panas lagi gitu. Jadi makin cepat nanti memuainya. Itu salah satu alasannya seperti itu. Jadi hal-hal tersebut juga itu diperhitungkan gitu. Diperhitungkan. Jadi katakanlah kita mengalirkan sebuah
fluida yang kekentalannya itu tinggi, tentu pipanya juga harus makin tebal. Dan bukan hanya makin tebal, tapi jenis bahannya juga harus diperhitungkan. Jadi itu ada teknologi sendiri ya. Jadi saya nggak tahu kalau di teknik perminyakan ini belajar juga tentang jenis material tersebut. Tapi biasanya itu untuk struktur itu berbeda ya, gitu. Berbeda. Jadi itu makanya di sini dikatakan temperaturnya itu tidak berubah-ubah, jadi dianggap tetap. Gitu. Jadi ini sangat ideal. Kemudian alirannya tunak. Ya, aliran tunak itu maksudnya bahwa kecepatan dan tekanan itu tidak bergantung terhadap waktu. Jadi apa namanya bisa dikatakan jadi tidak berubah ya kecepatannya terhadap waktu di satu titik gitu ya. Dan tekanan tidak bergantung terhadap waktu. Terus aliran itu laminer. Laminer itu artinya apa namanya arah alirannya itu jelas gitu. Jadi istilahnya bersifat apa ya? Ya nanti akan saya jelaskan apa itu laminer. Ya, kemudian dia tidak berotasi tadi ya, tidak turbulens. Jadi tidak turbulens. Terus yang kedua itu tidak kental, artinya viskositasnya itu dianggap nol. Jadi memang poin yang terakhir, kemudian yang rotasi gitu ya, itu bisa menyebabkan ini tadi nih tak kompresibel, artinya rapat massanya bisa berubah ya, terhadap waktu maupun terhadap ruang. Dan juga bisa menyebabkan temperatur itu bisa berubah-ubah. Kecenderungannya sih biasanya kalau dia itu kental dan berotasi itu umumnya aliran itu menyebabkan ada kenaikan temperatur. Kenaikan temperatur itu menyebabkan pipa itu memuai sehingga menyebabkan terjadinya kebocoran. Makanya itu dibuat bahan khusus untuk pipa bergantung alirannya apa gitu. Seperti itu. Sampai sini dulu lah pertanyaan nggak? Kalau dalam realitasnya, ya kalau kita lihat di udara aja misalkan, aliran itu jelas berotasi, alirannya tidak laminer, kemudian dia jelas ada kental gitu ya, temperatur bervariasi kan. Yang paling mudah ngeliat gimana? Yang paling mudah adalah aja cuaca lah. Cuaca di Bandung dengan di Jakarta beda kan? Nah itu berarti temperaturnya bervariasi. Itu disebabkan oleh aliran fluida, gitu ya, yang dia itu kental dan berotasi. Belum lagi ditambah ada gaya Coriolis segala macam. Terus yang jelas kerapatan udara kita tahu itu tidak konstan kan, bergantung pada ketinggian. Oke, ada lagi yang lain pertanyaan? Oke, jadi saya lanjutkan. Sebentar. Jadi dari asumsi di atas, gitu ya, kita bisa membuat apa yang disebut namanya membangun yang disebut persamaan kontinuitas. Inti dari persamaan kontinuitas itu adalah debit itu konstan. Debit itu adalah apa namanya kita nyebutnya disebutnya apa? Volume per detik ya. Kita nyebut itu debit. Ya, volume per detik. Jadi artinya kalau sebuah fluida misalkan dia apa istilahnya mengalir sepanjang L1, di sini L2, ini harus pada waktu yang bersamaan atau interval waktunya sama. Sehingga bisa saya katakan antara debit di sini dengan debit di sini itu sama. Ini dapatnya seperti ini, artinya volumenya ini sama. Volume apa A1 kali L1 sama dengan A2 kali L2. Walaupun A2 itu lebih kecil dari A1, tapi L2 itu lebih tebal dibanding dengan L1. Tebalannya ya, tapi kalau volumenya itu tetap. Sehingga bisa saya dapatkan karena L1 sama dengan V1 kali T, dan L2 itu adalah V2 kali T, ini maka bisa saya katakan bahwa debitnya itu konstan. Ini tidak terjadi kalau dia kental dan berotasi gitu. Terus aliran tidak laminer, ini belum tentu berlaku. Kalau untuk kasus kita yang kita nyebut stasioner itu berlaku. Kemudian apa namanya? Ada yang disebut namanya usaha.
yang dilakukan oleh fluida gitu ya, baik di B maupun di A gitu ya. Jadi di B itu ada tekanan, di A pun juga ada tekanan. Jadi kalau saya katakan usaha itu adalah FB kali delta L, atau LB ini adalah delta LB gitu ya, maka bisa saya katakan karena di sini PB, ya, di di B ini, sedangkan di A itu adalah PA gitu ya, maka usahanya itulah demikian. Nah, pertanyaannya kenapa di WA itu minus? Ada yang tahu nggak? Muhammad Isfahan. Muhammad Isfahan. Tidak tahu, Pak. Ya, halo. Muhammad Isfahan ada nggak? Ada, Pak. Saya tidak tahu, Pak. Nggak tahu. Dekaila. Iya, Pak. Nah, kira-kira kenapa? Maaf, Pak, saya tidak tahu. Nggak tahu. Benyamin. Ya, Pak. Apa? Tidak tahu, Pak. Nggak tahu. Saya ingin jawab, boleh, Pak? Ya, silahkan. Namanya siapa? Apakah Olivia Ya, oke. Greta, Pak? Oke. Karena perbedaan ketinggian, Pak, semakin ke atas tekanannya semakin berkurang, bukannya negatif, Pak. Oh, oke, ya. Oke, terima kasih. Di sini ada ini nggak sih? Ini mah langsung ini. Oke, jadi ini bisa saya coret kayak. Jadi kalau untuk di B tekanannya itu ke sana. Oke. LB itu kan adalah delta LB ya. Jadi arahnya itu selalu akhir kurangi awal. Sedangkan PA itu arahnya ke sana. Ini coret-coret saya kelihatan kan ya? Lihat, Pak. Oke. Jadi karena PA itu arahnya ke kiri, sedangkan perpindahan ke kanan, berarti kan dia sifatnya apa? 180 derajat ya. Jadi makanya di sini minus. Oke, paham? Atau ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Kemudian karena di sini ada perbedaan tinggi, makanya di sini ada usaha oleh gravitasi. Kita usaha oleh gravitasi itu adalah minus mg HA kurangi HB. Karena gaya gravitasinya itu ke bawah, maka di sini jadi minus. Atau dia bisa dikatakan tarik-menarik. Gitu. Jadi kalau kita totalkan, usaha total itu adalah usaha di B dan di A ditambah dengan usaha oleh gravitasi. Sedangkan kita tahu W total ini adalah sama dengan delta K kan. Jadi kalau nanti Anda samakan yang delta W total sama dengan delta K, itu akan Anda dapatkan bahwa PA ditambah setengah rho VA kuadrat ditambah rho GH ya, sama dengan PB tambah setengah rho VB kuadrat ditambah rho GHB. Dengan kata lain, P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho G itu konstan. Itu yang dikatakan, yang disebut namanya ini persamaan Bernoulli. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Suara Anda kurang terlalu pelan ya? Udah jelas. Ya, kenapa? Maksud yang LA-nya gimana, Pak? Bisa jelasin ulang nggak, Pak? LA itu adalah ini perubahan posisi, displacement. Mana sih? Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, LA itu adalah ini. Dia perubahan posisi sebenarnya. Tapi dia hanya horizontal saja. Gitu. Ada lagi yang lain? Jadi fluida itu mengalir itu biasanya salah satunya karena ada
perbedaan tekanan antara yang B dengan yang A gitu. Hanya perbedaan tekanan. Ada lagi yang lain? Oke, nah kalau tidak saya lanjutkan. Jadi ini beberapa aplikasi ya. Apa namanya? Ini contohnya untuk apa namanya? Yang di bawah ini adalah sayap pesawat terbang gitu ya, terkait dengan apa namanya daya angkat atau gaya angkat dari sayap pesawat terbang. Jadi kalau namanya aliran laminer itu seperti ini nih. Ini aliran laminer nih. Ini ideal, oke? Ideal. Kalau secara umum itu dia ada turbulence. Makanya pesawat ketika dia itu take off ya, atau landing, itu dia biasanya suka getar-getar kan, nggak setimbang. Itu salah satunya akibat dari turbulence juga. Jadi memang apa istilahnya secara elektronik itu nanti biasanya komputer karena sudah ada komputerisasi itu akan menyeimbangkan lebih untuk supaya apa namanya turbulence ini bisa supaya pesawat bisa seimbang lagi. Nanti bisa bukan mengontrol istilahnya. Jadi yang dikontrol itu pesawat. Jadi supaya dia itu stabil gitu ya, dia harus di adjust dengan menggunakan komputer biasanya. Kalau tidak, itu nanti getarannya akan makin besar gitu. Karena biasanya di landing itu kan jadi ketika pesawat landing dengan take off itu adalah saat di mana pesawat itu tidak stabil. Tapi kalau sudah di atas ketinggian tertentu, ya itu yang stabil kan, artinya kalau dia itu apa istilahnya pada umumnya tuh aliran yang di atas itu tuh lebih cenderung laminer dibanding dengan yang di bawah. Dia turbulence. Gitu. Nah biasanya tapi nanti kalau ada turbulence yang di atas, itu yang menyebabkan pesawat itu kan bergetar kan, karena ada turbulence. Jadi memang makin atas aliran udara itu lebih cenderung laminer. Lebih cenderung ya, bukan artinya laminer semua enggak, lebih cenderung laminer. Turbulence ada tapi kecil. Jadi kalau turbulence itu besar itu bisa menyebabkan pesawat itu bergetar. Dan apa namanya salah satu alumni ITB saya pernah ketemu yang kerja di mesin pesawat terbang itu dia bilang pesawat itu bisa dikatakan antara titik stabil dengan titik kestabilannya itu mesin pesawatnya itu dekat gitu katanya. Jadi kalau dia itu tidak stabil, yang terjadi itu mesin itu bisa meledak. Wah, ketika saya dengar itu takut juga saya naik pesawat gitu ya. Tapi karena apa istilahnya karena itu berdekatan, itu memang sudah ada pengaman di sana. Jadi makanya sebenarnya yang paling besar aslinya ya, kalau paling besar apa namanya naik apa itu kalau moda transportasi itu adalah pesawat terbang yang paling besar ininya resikonya. Karena ketika salah itu bisa meledak. Anda udah banyak dengar kisah cerita lah ya gitu. Meledak itu resikonya itu. Tapi saya katakan sekali lagi, karena resikonya itu sangat tinggi, itu dikurangi dengan tadi. Jadi istilahnya ada teknologi untuk istilahnya mengurangi resiko tersebut. Jadi sebenarnya pesawat terbang itu yang paling aman sebenarnya sekarang. Kalau aslinya dia memang resikonya besar gitu. Karena sekalinya meledak gitu. Ya sekalinya ada kesalahan itu bisa menyebabkan berapa ratus atau berapa puluh orang ya penumpang itu bisa meninggal sekaligus. Jadi karena itu aslinya sangat tinggi resikonya, nah kita biasanya manusia itu membuat teknologi supaya membuat bagaimana pesawat terbang itu bisa aman. Jadi makanya dia ada banyak pengaman di pesawat terbang itu. Kalau ada mesinnya bermasalah, nanti apa yang bekerja kayak gitu-gitu lah. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini jadi terkait dengan apa namanya masalah pesawat terbang ya. Kemudian yang juga menarik itu adalah ini optimalisasi kinerja olahraga. Kalau Anda pernah lihat
suka ini apa istilahnya sepeda gitu ya. Kenapa kalau sepeda itu para bikers itu kalau balap sepeda itu suka menunduk, itu salah satunya untuk mendapatkan kecepatan dari angin ini supaya ini lebih aerodinamis. Jadi angin itu bisa menjadi hambatan ketika istilahnya makin cepat gitu ya. Bisa menjadi hambatan kan, kita ada dada kan di sini bisa terlempar kan kalau kita makin kencang. Tapi dengan dia itu menunduk gitu ya, artinya badan itu bisa dikatakan jadi lebih aerodinamis gitu. Jadi bisa lebih cepat dibanding dengan kita tidak menunduk. Itu salah satu aplikasinya tuh, dari ini fluida. Ya, ini gambarannya saja. Oke. Oke, sekarang saya mau tunjukkan sesuatu. Ini bisa lihat di buku ya. Ini sudah terlihat ya. Nah, ini salah satu aplikasi dari persamaan Bernoulli yang tadi kita sudah turunkan. Ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini salah satunya adalah kita mengukur tekanan, kecepatan. Mengukur kecepatan fluida itu paling susah. Yang paling mudah mengukur tekanan biasanya. Itu pakai ini aja, pakai pipa Venturi. Jadi dia cukup kita mengetahui tekanan di sini ya, yang disebut P1 dengan P2 itu lebih mudah. Kalau mengukur kecepatannya, ya itu tinggal menggunakan rumus Bernoulli saja gitu. Kita dengan menganggap alirannya itu laminer gitu. Jadi kalau seperti ini, ya, jadi kan ini tidak ada beda tinggi, berarti MGH-nya kan selisihnya 0. Jadi yang ada cuma tinggal P1 dengan V1 gitu, dan juga P2 dengan V2. Sehingga persamaan Bernoulli jadi seperti ini. Dan kalau kita lihat, dalam pipa ini juga memenuhi persamaan kontinuitas, debitnya itu konstan, sehingga V1 di sini itu bisa dinyatakan dengan V2. Jadi kalau kita masukkan persamaan 2 ini ke 1, maka kita dapatkan persamaan ini terakhir nih, selisih bahwa V2 itu adalah A1 dikalikan dengan akar dari 2 kali P1 kurangi P2 dibagi dengan rho A1 kuadrat kurangi A2 kuadrat. Jadi artinya apa di sini? Kalau V2 ini kan akar ya, dia harus positif kan. Berarti bisa kita simpulkan bahwa P1 itu lebih besar dari A2, P1 lebih besar dari P2 ketika A1 lebih besar dari A2. Kalau P1 lebih kecil dari P2, maka A2 itu harus lebih kecil dari A1 supaya akarnya positif. Gitu ya, jelas? Ada pertanyaan nggak terkait dengan pipa Venturi? Jadi pipa Venturi itu adalah untuk mengukur kecepatan. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, yang selanjutnya contohnya itu adalah hukum Torricelli. Hukum Torricelli itu misalkan seperti ini. Jadi ada, ya sebenarnya aslinya ini adalah raksa ya. Air raksa sebenarnya. Ya Anda ambil cairan secara umum juga sama bisa. Jadi kalau ditabung kita buat lubang kecil di sana. Jadi karena lubang kecil, jadi A1 ini itu sangat jauh lebih kecil dibanding dengan A2, atau A2 jauh lebih besar dari A1. Jadi kecepatan pengurangannya itu kecil gitu ya. Bukannya tidak ada tapi kecil gitu. Jadi kalau dengan asumsi seperti ini, maka bisa saya dapatkan bahwa jadi P0 itu adalah tekanan udara luar, yang sedangkan P di sini itu adalah tekanan tekanan terkait dengan ini di sini ya, di titik 2 ini. Ini berbeda. Jadi nanti didapatkan kalau fluida itu mengalir gitu ya.
Jadi kelajuan fluidanya itu adalah seperti ini. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ya, ini what if ini nanti Anda kerjakan sendiri. Nah, ini terkait dengan aplikasi dari dinamika fluida ya. Tadi udah saya jelaskan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke bab baru ya. Tentang teori kinetika gas. Mungkin di sininya sebentar. Teori kinetika gas itu gimana? Ini yang terlihat teori kinetika gas bukan? Di Anda? Iya, Pak. Oke, kalau kita lanjutkan. Jadi tadi kita bahas tentang aliran fluida ya, khususnya itu sebenarnya cairan yang tadi saya indikan. Nah, sebenarnya itu juga bisa kita ambil aliran gas. Ya. Tapi gas itu sedikit berbeda dengan yang fluida cairan. Gitu. Walaupun nanti memang bisa kita pakai nanti bersama Bernoulli juga bisa, gitu ya. Tapi khusus yang teori kinetika gas di sini itu biasanya gasnya itu biasanya tidak mengalir. Ya. Jadi gasnya itu di suatu wadah atau tabung atau apa yang tertutup, gitu ya. Dan dia tidak mengalir. Kalau dia mengalir, tentunya kita harus memperhitungkan hukum Bernoulli juga sama. Tapi saya katakan sekali lagi, kalau namanya gas mengalir itu lebih susah. Bukan lebih susah, artinya dia juga namanya mengalir itu tidak seperti fluida ya, bisa kita atur rapat masanya itu konstan. Kalau yang di sini itu tidak bisa selalu dan istilahnya bisa terjadi perubahan temperatur juga bisa gitu ya. Jadi lebih kompleks gitu. Kita bahasnya ini untuk yang gas dalam tabung dulu, jadi gas tidak mengalir gitu. Oke, jadi gas tersebut yaitu diasumsikan dibentuk dari sebuah partikel yang elementer lah, ya. Misalkan katakanlah atom atau molekul dengan jumlah yang sangat besar, itu asumsi. Asumsi gitu. Jadi fluida juga bisa kita asumsikan sebagai fluida tidak. Cairan itu juga bisa kita asumsikan sebagai atom dan molekul. Tadi saya katakan tadi, tapi kalau kita asumsikan seperti itu mengandung atom atau molekul gitu ya, fluida tersebut, analisanya menjadi lebih susah gitu. Jadi levelnya bukan fisika dasar gitu, tapi mungkin udah nanti Anda masuk jurusan atau apa gitu. Jadi itu untuk fluida mengalir. Nah, yang kita sekarang ini membahas fluida juga, gas, fluida gas, tapi dia tidak mengalir, jadi dia hanya satu pada suatu wadah. Jadi ini adalah fluida yang diasumsikan bahwa fluida tersebut itu dibentuk dari partikel-partikel yang kecil, yaitu berupa atom atau molekul. Dan jumlahnya sangat besar. Kenapa jumlahnya sangat besar? Karena nanti sebenarnya yang kita gunakan ini adalah menggunakan statistik. Statistik itu akan semakin bagus gambarannya, akan memberikan gambar yang lebih bagus ketika jumlah datanya besar. Manusia itu katakanlah seluruh dunia itu berapa sih? 6 miliar ada ya, ambil 6 miliar. Kalau partikel, satu tetes molekul air itu bisa jadi 1 mol. 1 mol itu berapa? 10 pangkat 23 partikel.
Jadi kalau dibandingkan dengan 6 miliar, dengan 6 miliar itu kan berarti ordernya 10 pangkat 6, hampir 10 pangkat 7 lah. Biar 10 miliar sekalian. 10 pangkat 7. Ya. 1 mol H2O 10 pangkat 23. Jadi bisa dikatakan bisa dikatakan berapa puluh kalinya ya? 10 pangkat 16 kali ya dari jumlah manusia. Dan itu sangat-sangat besar gitu ya. Makanya penggunaan statistik untuk teori kinetika gas ini sangat bagus dan biasanya kita bisa ambil asumsi kontinu gitu, tidak diskrit. Tidak seperti jumlah manusia yang cuma 6 miliar. Terus yang kedua, dan jumlahnya sangat besar dan juga partikel-partikel pembentuk ini tuh dia tersebar merata ke seluruh ruang. Agar supaya apa? Agar supaya rapat masanya konstan. Intinya sih itu. Kalau itu tidak merata ke seluruh ruang, itu berarti ada istilahnya rapat massa yang tidak konstan bergantung pada ruang. Yang ketiga, partikel tersebut bergerak acak segala arah. Jadi tidak ke arah tertentu. Kemudian jarak antar partikel jauh lebih besar dibanding ukuran partikel. Jadi karena gas itu jadi jaraknya agak jauh gitu ya. Lebih jauh lah gitu, jauh lebih besar dibanding dengan ukuran partikel. Jadi supaya apa? Ya supaya interaksinya itu dia yang kelima sebenarnya itu terkait dengan bahwa gaya interaksinya itu hanya bertumbukan. Jadi artinya partikel di sini netral ya secara listrik atau interaksi gravitasinya itu diabaikan. Jadi interaksi gravitasi itu adalah interaksi yang paling lemah. Apalagi kalau kita di mikroskopik ya di level atom itu paling lemah dibanding dengan interaksi Coulomb. Makanya gaya interaksi gravitasi pada level mikroskopik itu biasanya bisa diabaikan karena sangat-sangat kecil. Yang keenam itu semua tumbukan itu diasumsikan lenting sempurna. Dan terjadi pada waktu yang sangat singkat. Nah, jadi 1-6 ini itu sebenarnya mengambil gas yang disebut namanya gas ideal 1-6 ini. Nah, kalau ditambahkan hukum Newton itu berlaku, itu berarti kita meninjau model gas ideal dalam mekanika Newton. Karena gas ideal sendiri bisa kita tinjau secara relativistik ketika kecepatannya sangat-sangat besar. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Atau komentar? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau gas ideal ini dalam kenyataan sendiri apakah bisa terbentuk, Pak? Kalau secara umum tidak, gas ideal itu adalah gas ya namanya ideal ya. Istilahnya sifat gasnya itu paling sederhana, gitu. Paling sederhana. Jadi dalam realitasnya gas itu tidak ideal, tidak ideal. Dan Anda tahu, jadi nanti akan kita bahas ya tentang, Anda pernah dengar persamaan keadaan kan ya? Pernah dengar kan persamaan keadaan? Iya, pernah dengar, Pak. Nah, persamaan ya gas ideal. Tidak semua gas itu memenuhi persamaan, istilah gini, tidak semua gas itu ada persamaan gasnya. Oke? Jadi gas secara umum itu tidak punya persamaan keadaan umum ya. Jadi kalau gas yang punya persamaan keadaan itu sebenarnya disebutnya gas dalam keadaan setimbang. Jadi kalau ketika dia itu mengalir, sebenarnya kita tidak bisa menggunakan persamaan keadaan gas. Persamaan keadaan gas itu hanya pada keadaan setimbang, artinya gas itu memenuhi keadaan tertentu, gitu. Tidak secara umum. Gitu. Jadi kalau secara umum tuh gas itu tidak punya persamaan keadaan. Jadi bisa dikatakan kalau gas itu memenuhi suatu persamaan keadaan gas tersebut, keadaan suatu gas, misalkan persamaan gas ideal, nah berarti gas tersebut dalam keadaan setimbang kita sebutnya. Oke, ada lagi yang lain?
Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, ini persamaan gas ideal. Ini sebenarnya kita nyebut juga disebutnya persamaan Boyle-Gay-Lussac. Jadi ini dihasilkan oleh eksperimen dari Boyle dan Gay-Lussac secara terpisah. Gay-Lussac itu kalau tidak salah fisikawan Prancis ya, Boyle itu kalau tidak fisikawan Inggris kalau tidak salah ya. Dia eksperimen gitu ya, dalam keadaan yang tertentu suatu gas itu bisa mempunyai persamaan gas ideal yang seperti ini, di mana besaran P itu kita sebutnya itu adalah tekanan, volume, kemudian N itu jumlah mol yang terkait dengan jumlah partikel, N besar itu adalah jumlah partikel gas, Na itu namanya bilangan Avogadro yang 6,023 kali 10 ke 23 partikel gitu ya. Karena Kb di sini itu tidak lain adalah R dibagi Na. R dibagi Na. Kemudian Kb itu adalah konstanta Boltzmann yang sama dengan R dibagi Na. Kemudian T itu adalah temperatur mutlak atau dalam skala Kelvin. Jadi awalnya Boyle-Gay-Lussac ini memperoleh persamaan gas ideal itu melalui eksperimen. Jadi eksperimen pada keadaan tertentu tentunya. Ini ada tambahan N kecil di sini adalah N jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Nah, ini secara contoh saja, misalkan ini kita tinjau sebuah ada sistem N buah partikel dalam kotak gitu ya. Jadi kecepatannya tentunya partikel 1 itu adalah X1, ada Y1, ada VZ1. Semuanya itu tentunya ada komponen sumbu X-nya, sumbu Y dengan sumbu Z. Jadi misalkan kecepatan mula-mula ya, adalah seperti ini. Kemudian kecepatan itu setelah menumbuk dinding kanan itu berubah menjadi minus. Artinya Vx dengan Vz tetap. Gambarnya maksudnya apa? Nah, ini kelihatan ya. Jadi ini adalah Vy. Jadi ketika partikel ini setelah menumbuk dinding, itu dia balik ke sana. Karena dia itu harus, tadi asumsinya kan kita elastik. Elastik itu harus energi kinetiknya sama. Ya kan? Energi kinetik sama. Artinya kalau kita dia itu berubah arah, itu berarti dia kecepatannya harus tetap, tapi ada minus gitu, terkait dengan arahnya berubah. Paham nggak ini? Ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya lanjutkan? Jadi kita bisa diulangi, Pak? Ya, jadi misalkan awalnya sebuah partikel gitu ya, dia bergerak, misalkan cuma ke dalam sumbu Y saja, oke? Dia arahnya ke kanan, kecepatannya Vy. Kemudian ketika setelah menumbuk dinding, dia kan akan terpental, oke? Agar supaya tumbukannya itu elastik, kan asumsinya kan elastik kan ya? Asumsinya kan elastik. Bersifat lenting sempurna atau elastik sempurna sama. Jadi agar supaya dia itu elastik sempurna atau lenting sempurna, itu kan berarti harus memenuhi hukum kekekalan energi kinetik. Jadi energi kinetik awal itu sama dengan energi kinetik akhir. Oke? Paham atau gimana? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke ya. Jadi setengah M Vy kuadrat. Ini awal. Akhirnya itu setengah M. Nah, agar supaya dia itu memenuhi kinetik, ya berarti kan tinggal, dia nggak mungkin sama kan. Tapi dia berubah arah. Tapi kan karena apa istilahnya,
energi kinetik itu kan kuadrat dari kecepatan kan ya. Makanya di sini ditaruh minus. Kalau saya kuadratkan dia akan sama. Jadi akhir dengan awal itu sama. Oke? Nah, karena dia itu berubah kecepatannya, maka dia akan terjadi yang disebut namanya impuls. Ini impuls. Impuls itu apa? Momentum akhir dikurangi momentum awal. Momentum akhirnya itu yang berubah cuma di main V saja. Sehingga nanti momentum impulsnya itu impulsnya itu adalah minus 2 MVY. Ya, J itu adalah arahnya. Oke. Nah, jadi kalau delta T itu adalah ini. Jadi kalau misalkan jarak, ini kan misalkan dia awalnya mulai dari sini, partikelnya. Dia berjalan gitu ke sana, terus balik lagi ke sini. Nah itu jadi ada delta T. Jadi delta T-nya itu adalah 2L dibagi dengan VY. Oke. Jadi jarak dia itu sebelum tumbukan dengan setelah tumbukan. Jadi ada 2L dibagi VY. Oke. Nah, jadi kalau kita ambil gaya rata-rata yang diberikan istilahnya partikel pada dinding kanan persatuan waktu itu adalah sama dengan delta P dibagi dengan delta T. Oke, jadi nanti ini didapatkan ini adalah MVY kuadrat per L. Oke. Ada pertanyaan dari sampai sini? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi kalau dia itu kan kita meninjaunya cuma satu partikel ya, yang seperti ini. Nah, kalau dia itu ada N buah partikel, itu kita jumlahkan aja semua. Nah, sekarang kalau kita ambil rata-ratanya, jadi istilahnya rata-rata itu adalah ini dikalikan N, yang bawah dibagi N, itu rata-rata. Jadi ada N buah partikel. Kita nyebutnya ini adalah V kuadrat rata-rata. Kasarnya seperti itu. Nah, kalau rata-rata itu kan berarti karena dia itu asumsinya partikel tersebut bergerak ke segala arah, artinya peluang di X dengan di Y dan juga di Z itu sama. Jadi makanya dia harus sama. Jadi ini rata-ratanya. Rata-rata dari Vx kuadrat, Vy kuadrat, dan Vz kuadrat itu sama rata-ratanya. Sehingga karena dia itu sama, itu jadi artinya ini sama dengan 3 kali, sama dengan 1/3 Vy kuadrat. Oke. Ada pertanyaan? Nah, jadi nanti ini didapat bahwa P itu sama dengan 1/3 N itu jumlah partikel, kali M, dibagi V besar maksudnya, dikali dengan V kuadrat rata-rata. Nah, ini artinya apa? Bahwa tekanan dari suatu gas itu sangat ditentukan oleh jumlah partikel, massa, dan kecepatan rata-ratanya. Kuadrat kecepatan rata-rata, kuadrat kecepatan rata-rata. Jadi itu menjelaskan kenapa tekanan itu ada. Gitu ya. Jadi sebelum adanya teori kinetika gas, orang masih menganggap bahwa tekanan itu dari gas itu yang merupakan sifat dari gas, gitu ya. Kita tidak tahu dia itu dari mana asalnya. Nah, dengan teori kinetika gas kita bisa tahu bahwa tekanan itu terjadi karena adanya jumlah partikel, massa partikel, dan
kecepatannya gitu. Ini kuadrat kecepatan rata-rata. Oke. Jadi P di sini itu adalah besaran makroskopik, sedangkan yang sebelah kanan ini massa dan juga kecepatan itu merupakan besaran-besaran mikroskopik sebenarnya. Ya. Jadi teori kinetik gagas itu menghubungkan antara koordinat makro dengan besaran-besaran mikroskopik, termasuk di dalamnya massa dan kecepatan. Sehingga nanti dari sini itu didapatkan, ya. Jadi kalau saya kalikan V semua di sini, jadi PV sama dengan 1/3 NM V kuadrat rata-rata. Oke. Kalau ini saya sebutnya sama dengan NKBT, ya. Maka saya dapatkan bahwa T di sini itu adalah 1/3 MV kuadrat rata-rata dibagi KB. Atau dengan kata lain, kuadrat rata-rata itu adalah 3 kT per M. Yang disebut VRMS itu adalah akar dari V kuadrat rata-rata. Seperti itu. Root mean square maksudnya itu. Itu dari sini. Nah, jadi bisa saya simpulkan bahwa nanti kalau saya masukkan ke sini bahwa energi kinetik rata-rata ya, itu sama dengan 3/2 KB. Jadi energi kinetik rata-rata. Penghapusan di mana ya? Adalah energi kinetik rata-rata itu sama dengan 3/2 KB kali. Intinya itu. Jadi adalah energi kinetik translasi partikel gas. Nah, jadi kalau saya kalikan dengan N semua, maka ini didapatkan bahwa energi kinetik gas dari N partikel itu sama dengan N kali energi kinetik rata-rata, NKBT. Gitu ya. Nah, jadi ini yang mendefinisikan apa yang disebut namanya energi dalam gas. Gitu ya. Jadi energi dalam gas itu terkait dengan sifat intrinsik benda, intrinsik gasnya. Jadi contohnya untuk yang gas ideal, bahwa U di sini hanya bergantung pada T. Dan dia spesifik ininya adalah 3/2 NKBT. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjutkan. Tidak ada. Cukup jelas ya. Oke. Oke, nah sekarang dari sini nanti akan saya jelaskan juga kalau di termodinamika nanti bahwa kita menghitung apa yang disebut namanya kapasitas kalor pada volume tetap. Definisinya itu adalah ini. Jadi adalah biasanya turunan dari Q dibagi dt ya, itu pada volume tetap. Jadi tanda V di sini volume tetap. Jadi karena U-nya itu hanya bergantung pada T dan dia itu linear, maka ini bisa kita dapatkan untuk gas ideal yang ini tuh sama dengan 3/2 N KB gitu. Atau kalau kita mau pakai per mol, yaitu tinggal Anda bagi aja dengan molnya. Nah, jadi artinya bahwa kapasitas panas ini di sini konstan, gitu. Tidak berubah terhadap waktu atau apa. Itu untuk gas ideal. Nah, sekarang apakah itu betul kalau kita lihat sekarang? Nah, kalau untuk yang hasil-hasil eksperimen monoatomik itu adalah
apa namanya, yang gas-gas mulia ya, gas-gas mulia kan bersifat inert karena dia tidak bereaksi dengan apapun gitu ya. Inert. Jadi kalau kita lihat di sini, misalkan CV per NR, N kecil gitu ya, kalau dibagi, itu nilainya 1,5, 1,2, 1,5 gitu, ada 1,47 dengan ada 1,5 gitu. Nah, jadi bisa dikatakan ini cocok untuk gas mulia yang monoatomik. Tapi kalau untuk diatomik itu jauh berbeda kan. Karena 3/2 kan di sini terkait dengan 1,5 kan ya, konstan gitu ya. Jadi kalau untuk gas yang apa namanya diatomik itu kita perlu modifikasi gitu ya. Ini sebenarnya tidak akan saya bahas ya, karena ini di luar materi, soalnya terkait dengan distribusi Maxwell. Sebentar, mungkin saya di ini dulu papan tulis ya, ya di whiteboard. Ini saya sebenarnya cuma cerita gambaran saja tentang distribusi Maxwell-Boltzmann itu apa. Kalau yang tadi itu sudah dimasukkan energinya sama dengan setengah mv kuadrat, tapi yang paling penting asli dari apa namanya distribusi Maxwell-Boltzmann itu tidak harus seperti itu. Itu hanya untuk kasus mekanika Newton saja. Lama juga ya. Whiteboard-nya. Sorry. Tadi saya ngejelasin sampai mana ya? Ya oke. Jadi ini saya ulangi lagi ya. Jadi ini apa namanya gas diatomik itu kan mengalami penyimpangan ya. Ya salah satunya itu karena diatomik itu dia 2 atom gitu ya. Dia berikatan dan secara umum bukan secara umum, maaf. Jadi secara umum dia berikatan ya. Nah, tapi pada keadaan dasar ini secara khusus ya. Ikatan tersebut itu bisa kita gambarkan atau kita modelkan sebagai pegas. Jadi ini kalau ini adalah model atom diatomik, dia pada sumbu Y gitu ya. Dia ada sumbu putarnya sumbu Z yang WZ di sini dengan X yang WX gitu. Sehingga nanti energi rotasinya itu adalah ini. Kemudian vibrasi itu ada eta dengan eta dot. Seperti ini. Kemudian ya ini terkait dengan apa namanya energi kinetik ya istilahnya. Kalau ini konstanta seperti konstanta pegas. Gitu ya. Kemudian untuk energi kinetik gas diatomik ya, itu totalnya itu ada translasi, rotasi plus vibrasi. Translasi ini itu ada karena ada 3 derajat kebebasan dan masing-masing derajat kebebasan itu menyumbang setengah kBt, makanya 3 kali setengah kBt. Rotasi ada 2 derajat kebebasan, makanya 2 kali. Sedangkan yang vibrasi itu juga 2, makanya dia ada 2 juga, yaitu kb 2 kali setengah kBt. Di total sebetulnya 7/2 kBt. Nah ini itu yang kita sebut namanya prinsip ekipartisi energi. Jadi prinsip ekipartisi energi itu adalah tiap derajat kebebasan itu menyumbang setengah kBt. Sehingga nanti saya dapatkan ya apa namanya U-nya itu adalah 7/2 NKBT, yang CV-nya itu sebenarnya 7/2 NR, sedangkan CP-nya itu 9/2 NR. Jadi kalau saya hitung apa namanya gamanya ini di sini, gamma itu adalah konstanta diabatik, itu adalah 9/7 ya, sekitar 1,29. Tapi dari hasil eksperimen, gamma itu 1,40. Jadi kan menyimpang sekali kan gitu ya. Nah ini sebabnya kenapa? Itu salah satunya karena ternyata baik CV maupun CP itu bergantung pada temperatur gitu. Jadi dia tidak benar-benar konstan. Jadi contohnya pada suhu di bawah 100 Kelvin
Ya, itu hanya translasi saja pada gas diatomik. Kemudian ketika kita naikkan ke suhu kamar antara 200 sampai 500 Kelvin, itu ada rotasi. Jadi sebenarnya ini 5/2. Kemudian kalau kita naikkan lagi suhunya ke arah 2000 sampai 10.000 Kelvin, itu dia ada vibrasi di sana. Ini jadi 7/2. Dan ini memang tentunya masih sangat jauh ya dibanding dengan hasil eksperimen, karena hasil eksperimen itu di sebelah kanan sebenarnya kalau untuk gamanya. Jadi dia istilahnya harus ada beberapa aspek yang harus kita tinjau lagi. Gitu. Jadi tidak sesederhana ini. Gitu. Itu saja sih untuk yang masalah molekul diatomik. Sampai sini ada pertanyaan? Sebentar ya. Iya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya absensi dulu. Saya menunggu pertanyaan dari Anda ya. Sebentar. Pak, maaf. Ya. Izin bertanya terkait RBL, boleh? Ya, silakan. Apakah tiap anggota kelompok itu harus mengambil data gitu, Pak? Yang Enggak, ngambil datanya ini aja. Bersama-sama aja. Atau kalau misalkan mau, Anda itu isinya misalkan kelompoknya ada berapa? Ada 7 atau 8 misalnya, Pak? 7 orang, Pak. Nah, 7 orang itu Anda bagi 3 kelompok aja. Ada 2 orang itu ngambil data, kemudian Anda juga ngambil data, yang 3 orang lagi ngambil data. Jadi itu bisa disatukan nanti untuk laporan segala macam. Nggak masalah itu sih. Jadi Anda tinggal manajemen aja supaya tidak terlalu ini juga tidak terlalu nanti repot gitu. Berarti tidak harus semuanya ya, Pak? Tidak harus semuanya. Perwakilan boleh, tapi maksud saya gini, supaya lebih valid atau bagus nanti nilainya, kan data itu harus banyak. Jadi nanti dari 7 orang itu Anda tinggal bagi aja, misalkan bagi 3 gitu ya. Bagi 3 kelompok, jadi berpasang-pasangan dengan ada satu lagi 3 orang. Itu Anda ambil data aja di kelompok itu, nanti digabungkan aja. Nanti tinggal diatur aja dengan ketuanya kan. Ketua kelompoknya siapa? Iya, baik Pak. Terima kasih. Pak, izin bertanya juga terkait RBL, Pak. Ya. Di PDF itu ada katanya metode. Nah, metode itu maksudnya apa ya, Pak ya? Metode. Bentar. Kenapa tadi Anda bilang metode? Metode, Pak, metode. Oh, metode. Ya, metode pengambilan data. Metode pengambilan data berarti ya, Pak? Iya, metode pengambilan data. Terus juga di situ berarti kan Anda harus membuat seperti program kecil gitu untuk mengolah data gitu kelihatannya. Itu aja nanti untuk program. Atau gini, kalau misalkan mau, dari 7 orang itu, Anda 2 orang ambil data, 1 mungkin membuat itu aja, kode gitu.
buat software gitu yang kecil aja, tidak terlalu repot gitu menurut saya. Yang sederhana saja. Ada lagi yang lain?